Manusia berdosa membutuhkan juru selamat. Saya membutuhkan juru selamat. Saudara juga membutuhkan juru selamat. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 pada ayat 21 dan 22 dikatakan begini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Demikianlah yang tertulis di dalam Injil Markus 7, 21, 22 bahwa dosa bukan hanya perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Tetapi lebih daripada itu, saudara. Setiap hal yang dipikirkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah juga merupakan dosa. Dikatakan dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, untuk dapat benar-benar lepas dari dosa, manusia membutuhkan yang namanya pertolongan sang juru selamat, bukan guru selamat. Guru selamat mah banyak, tapi juru selamat hanya satu. Saudara, Allah tidak menimbang dosa, melainkan menghapus dosa. Salah satu sifat Allah adalah Maha Kasih. Allah yang Maha Kasih juga adalah Allah yang adil. Setiap dosa, banyak atau sedikit, yang telah menceraikan manusia dari Allah harus dihukum. Jadi, ini yang menyebabkan kita butuh penghapusan dosa. Bukan dosa ditimbang. Nanti kalau ditimbang, kalau dosanya berat, masuk neraka. Tapi kalau amalnya berat, masuk surga. Nah, bagaimana kalau dosa dan amal seimbang, sama berat? Nah, ada di mana dia? Nah, saudara, janji indah Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikutnya adalah bahwa Allah tidak menimbang dosa, tetapi Allah menghapus dosa. Amin. Allah menghapus dan mengampuni dosa. Sehingga setiap pengikut Yesus Kristus tidak ada yang mengandalkan ibadah amal untuk keselamatan. Mereka bersandar penuh pada pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Janji keselamatan dari Yesus Kristus inilah janji indah. Amin. Janji yang indah. Janji ini berlaku bagi siapa saja yang ingin menerimanya dan mau mengakuinya. Yesus Kristus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 14 ayat 6. Keselamatan merupakan anugerah dan pemberian cuma-cuma dari Allah. Di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, apakah amal ibadah menyelamatkan? Tentu saja tidak. Karena keselamatan adalah pemberian terindah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah amal perbuatan baik tidak dibutuhkan? Dibutuhkan, tapi bukan dalam rangka mendapatkan keselamatan. Bukan dalam rangka mendapatkan surga, tetapi sebuah ekspresi buah dari keselamatan, buah dari anugerah Allah yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan jaminan surga, kita harus ekspresikan itu, aplikasikan itu supaya orang juga melihat. Jadi saudara, perbuatan baik dibutuhkan bukan untuk masuk surga, tetapi
untuk menjadi saksi bahwa Kristus telah menebus hidup kita. Dan karena itu, perbuatan baik kita adalah sebagai buah dari hasil pembenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka ketika kita berbuat baik, itu adalah perbuatan baik yang tulus. Bukan ada mau, bukan ada udang di balik batu. Tetapi benar-benar kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk berharap dapat surga. Itu namanya hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai aplikasi, sebagai wujud nyata orang yang sudah dibenarkan, maka dia harus berbuat benar. Orang yang sudah diselamatkan, maka dia harus memberitakan keselamatan. Orang yang sudah menerima kasih karunia, maka dia juga harus memperlihatkan hidupnya sebagai orang yang sudah diampuni dosa dan yang sudah dibenarkan oleh Allah. Karena itu datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus untuk menerima keselamatan yang sudah disediakan. Keselamatan hanya akan diterima oleh mereka yang bersedia menyambut anugerah terbesar, membuka hati, menerima Yesus Kristus, Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mau mengikutinya dengan sungguh-sungguhan. Yesus memberkati.